warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Deli Delianti A, NIM 2104020145. Di sini saya akan memaparkan manajemen logistik untuk memenuhi UAS manajemen logistik oleh dosen pengampu Bapak Muhammad Rona Satria, SEMM. Oke, jadi beberapa topik yang bakal dibahas. Yang pertama ada pengertian logistik, kedua ruang lingkup manajemen logistik, ketiga fungsi manajemen logistik, keempat jenis barang dalam manajemen logistik, kelima sistem logistik dan kasus serta penyelesaiannya. Oke, yang pertama ada pengertian manajemen logistik. Jadi manajemen logistik ini manajemen yang lebih menitik beratkan pada cara untuk mengelola barang melalui tindakan-tindakan perencanaan dan penentuan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, pemeliharaan, dan penghapusan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Oke, kemudian ada pengertian logistik. Logistik ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu logistikos, yang berarti terdidik atau pandai dalam memperkirakan atau berhitung. Kemudian ada menurut Donald J. Bowersox, logistik adalah proses pengelolaan yang strategis terhadap pemindahan dan penyimpanan strategis barang, suku cadang, dan barang dari para supplier, yang mana diantaranya itu fasilitas perusahaan dan kepada para langganan. Kemudian ada ruang lingkup manajemen logistik. Nah, yang pertama itu ada peran manajemen logistik dan pergudangan dalam kehidupan perusahaan. Nah, yang pertama itu ada di dalamnya evolusi sistem manajemen. Kasus tersebut ialah dengan pada sistem ini berfokus pada pengiriman barang dari satu tempat ke tempat lain, namun dengan seiringnya waktu, maka akan berkembang menjadi lebih kompleks dan melibatkan banyak aspek, yang mana seperti pengadaan, produksi, dan distribusi. Kemudian kedua ada siklus manajemen logistik, yang mana siklus ini yaitu tahap yang dilakukan, yaitu baik dari perencanaan, pengadaan, produksi, pengiriman, dan pengembalian. Kemudian ada pergudangan sebagai subsistem dalam sistem logistik. Maksud tersebut ialah dengan adanya pergudangan, maka ini merupakan bagian penting dari sistem logistik, yang mana fungsi utama pergudangan adalah menyimpan barang dan memastikan ketersediaan barang saat dibutuhkan. Kemudian ada objektif manajemen logistik dan pergudangan, yang mana maksudnya ialah memastikan ketersediaan barang tepat waktu. Kemudian ada fungsi manajemen logistik dan pergudangan, maksudnya ialah dengan fungsi-fungsi itu harus dikelola agar lebih berjalan dengan efektif, seperti fungsi pergudangan meliputi perencanaan, pengadaan, produksi, dan lain-lain. Kemudian ada fungsi pelayanan sistem logistik dan pergudangan, yang mana maksud tersebut ialah dengan meliputi penyimpanan barang, penanganan pesanan, yang mana fungsi-fungsi ini harus dikelola dengan baik agar pelanggan dapat dilayani dengan baik. Kemudian ada aktivitas gudang, yang mana di sini aktivitas yang dikelola agar pergudangannya tetap berjalan dengan efektif. Ada struktur pergudangan, maksud tersebut ialah dengan membantu peningkatan efisiensi, maka efektivitas pergudangan ini akan lebih baik. Kemudian ada pemilihan lokasi, yang mana dalam pemilihan lokasi gudang ini harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti aksesibilitas, biaya, sewa, dan jarak ke pelanggan. Kemudian kedua ada pemeriksaan pengujian barang. Nah, di dalam itu ada dasar pemeriksaan barang. Maksud tersebut ialah maka dalam pemeriksaan barang harus ada nih aturan dan juga prosedur yang digunakan dalam memastikan barang. Kemudian ada kriteria. Maksud kriteria di sini ialah menentukan barang yang akan diperiksa seperti pemeriksaan total, sedangkan untuk pemeriksaan sampling itu ialah pemeriksaan yang dilakukan dengan sebagian barang. Kemudian ada penentuan ukuran sampel. Maksud tersebut ialah dengan menentukan jumlah yang akan diperiksa. Kemudian penentuan acceptance level, maksudnya ialah misalnya jika ada barang yang tidak memenuhi barang yang batas kualitas, maka itu harus ditolak. Kemudian ada pembuatan berita acara pemeriksaan. Maksud tersebut ialah dengan dokumen ini digunakan untuk bukti barang telah diperiksa. Kemudian selanjutnya ada administrasi penerimaan barang. Nah, di dalamnya itu yang pertama ada persyaratan penerimaan barang. Oke, dalam itu maka kita harus tahu nih bagaimana sih persyaratan yang harus dipenuhi dalam barang sehingga dapat diterima. Kemudian pembentukan tim, yang mana tim inilah yang bertanggung jawab untuk memeriksa barang. Kemudian ada kriteria penerimaan barang, maksudnya ialah jenis barang apa sih dan bagaimana sih barang yang akan memenuhi standar kualitas. Kemudian ada dokumentasi
Dokumen penerimaan barang, maksud tersebut ialah informasi yang terkait barang yang akan diterima, baik itu dari jumlah, kondisi, dan kualitas. Kemudian ada berita acara penerimaan sementara. Nah, maksudnya di sini ya mencatat penerimaan barang untuk secara sementara, yang mana ini baik tentang informasi barang. Kemudian ada berita acara penerimaan barang, yang mana dokumen yang resmi untuk berisi informasi tentang barang. Kemudian ada penyusunan laporan, yang mana dalam penyusunan laporan ini adalah sangat penting, karena laporan ini akan berisi barang yang diterima, jumlah, kondisi, dan juga kualitas. Kemudian ada rekomendasi pembayaran, yang mana maksud di sini adalah tim penerimaan barang tentang pembayaran barang yang akan diterima. Oke, selanjutnya itu ada fungsi manajemen logistik. Nah, di dalam manajemen logistik itu akan ada yang namanya tuh sekitar 7 dalam fungsi manajemen. Maka yang pertama itu ada perencanaan. Nah, maksud dari perencanaan tersebut, kita harus mengetahui nih, bagaimana sih rencana atau kebutuhan yang dibutuhkan dalam manajemen logistik. Tentunya ini akan sangat penting dalam melakukan suatu penerimaan barang, yang mana juga fungsi ini juga meliputi rencana, pemanfaatan, pemindahan, dan juga penghapusan. Kemudian ada penganggaran, yang mana fungsi ini ialah suatu untuk mengalokasikan biaya yang akan diperlukan dalam melakukan aktivitas ini. Kemudian ada pengadaan, jadi meliputi berapa sih barang yang akan dilakukan penerimaan, pengecekan, dan pencatatan. Kemudian ada penyimpanan, yang mana fungsi ini untuk mengamankan barang-barang yang akan salurkan. Kemudian ada pemeliharaan, yang mana ini peningkatan atau perawatan kualitas barang. Kemudian ada penghapusan, yang mana seperti untuk pemindahan, pelelangan, dan lain-lainnya. Kemudian ada pengendalian, yaitu seperti mengawasi setiap kegiatan yang akan dilakukan, sehingga ini akan menjadi pengambilan tindakan yang penting dalam mengambil keputusan. Kemudian ada jenis barang dalam manajemen logistik. Nah, yang pertama itu ada barang konsumsi. Maksud dari barang konsumsi adalah barang yang dihasilkan perusahaan untuk kepentingan konsumen akhir. Misalnya produsen, kemudian ke konsumen, kemudian produsen pengecer ke konsumen. Kemudian ada produsen ke pedagang besar, pengecer, konsumen. Kemudian ada produsen ke agen, pengecer, dan konsumen. Kemudian ada produsen ke agen, pedagang besar, pengecer, dan konsumen. Kemudian kedua ada barang industri. Ini merupakan suatu barang yang dihasilkan perusahaan untuk kepentingan kegiatan industri. Misalkan nih, produsen, kemudian pemakai industri. Kemudian ada produsen, distribusi industri, pemakai industri. Kemudian ada produsen, agen pemakai industri. Kemudian ada produsen, agen distributor, industri, pemakai industri. Oke, kemudian ada asas-asas apa aja sih yang di dalam manajemen logistik. Nah, pertama itu keahlian. Masuk keahlian itu ialah suatu kemampuan, keterampilan yang dimiliki seseorang dalam melakukan pekerjaan tertentu. Kemudian kreativitas, itu merupakan baik dari ide-ide baru, yang mana itu berasal dari seseorang. Kemudian ada ketelitian. Ini dalam melakukan pekerjaan, apa mereka teliti dan cermat dalam melakukan tersebut. Kemudian ketersediaan dan kedisiplinan, yang mana ini meliputi disiplin dalam melaksanakan tugas. Kemudian ada kualitas pelayanan, yang mana mereka mampu memberikan pelayanan berkualitas kepada pelanggan. Kemudian ada kesempurnaan watak. Maksud tersebut ialah seperti watak yang dimiliki, misalnya jujur, bertanggung jawab, dan memiliki integritas. Kemudian ada efektivitas, yang mana kemampuan ini untuk mencapai tujuan dengan hasil optimal. Kemudian efisiensi, yang mana melakukan pekerjaan menggunakan sumber daya secara efisien. Oke, kemudian inilah gambar sistem logistik. Nah, untuk itu, maka perlu ketahui nih, apa sih manajemen logistik? Logistik sistem tersebut, maaf. Oke, jadi logistik sistem itu ialah sistem yang terdiri dari rangkaian fasilitas, yang mana dia terhubung oleh layanan transportasi. Sistem ini melibatkan perencanaan, implementasi, pengendalian, gerakan produk, dan juga informasi dalam rantai pasokan dari titik asal ke titik konsumsi.
Jadi beberapa perusahaan logistik ini menangani beberapa atau semua rantai pasokan ini tergantung pada persyaratan klien mereka, yang mana komponen dari manajemen logistik ini itu adalah pengelolaan persediaan, mencakup perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, pemeliharaan, penghapusan, pengendalian, dan juga yang mana manajemen logistik ini efisien dalam membantu perusahaan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Oke, kemudian ada kasus dan penyelesaian. Nah, di sini saya mengambil perusahaan Fidex itu sebagai perusahaan logistik, yang mana ada sedikit sejarah perusahaan Fidex ini. Jadi, perusahaan Fidex ini ada perusahaan logistik global, yang mana mereka menyediakan layanan dan pengiriman transportasi dan perdagangan elektronik untuk bisnis dan konsumen, yang mana di seluruh dunia. Dan kemudian ada kasusnya pada tahun 2021, Fidex ini menghadapi risiko operasional, keuangan, dan reputasi yang signifikan akibat pandemi 19, yang mana mereka untuk melakukan risiko tersebut, mereka melakukan beberapa tindakan. Yang pertama, perusahaan membentuk tim manajemen krisis, yang mana mereka mengordinasikan upaya respon dengan memastikan konsumen dan pengambilan keputusan yang konsisten di seluruh wilayah dan unit bisnis, yang mana di tim itu juga maka termasuk perwakilan dari berbagai departemen, termasuk operasi, hukum, SDM, dan keuangan. Kemudian yang kedua itu ada perusahaan juga menerapkan protokol keamanan yang komprehensif, yang mana untuk melindungi karyawan dan pelanggan mereka. Ini termasuk menyediakan alat pelindung diri seperti APD, maaf. Kemudian ketiga, perusahaan menyesuaikan operasinya untuk mengakomodasi perubahan permintaan dan gangguan rantai pasokan akibat pandemi, yang mana mereka memprioritaskan pengiriman barang penting dengan menerapkan opsi pengiriman dan penjemputan baru serta menyesuaikan kapasitas dan rute untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berubah. Nah, dari upaya tersebut, maka manajemen risiko Fidex ini selama pandemi secara umum berhasil dengan mereka perusahaan ini mampu mempertahankan operasi dan meminimalkan gangguan sekaligus menjaga keamanan karyawan dan pelanggannya. Oke, baik. Terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.